Malam itu, angin berhembus pelan menyusuri gang sempit di Tebet. Lampu-lampu jalan berpenda redup, menciptakan bayangan yang bergerak pelan di dinding rumah-rumah tua. Di sebuah rumah sederhana yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu, seorang pria bernama Raka duduk di depan meja kayu tuanya. Di tangannya, tergenggam sebuah peta usang, peta Tebet dari masa yang hampir terlupakan. Peta itu bukan sekadar lembaran kertas. Warnanya telah menguning, sudutnya robek, dan garis-garisnya tampak digambar dengan tangan. Namun disitulah letak keistimewaannya. Peta itu adalah warisan dari kakeknya, seorang juru ukur tanah yang dulu bekerja mencatat perubahan wilayah Tebet dari masa ke masa. Raka mengusap permukaan peta itu perlahan. Ia masih ingat cerita kakeknya tentang Tebet di tahun-tahun awal, saat wilayah ini belum dipenuhi bangunan beton dan kendaraan bermotor. Dulu, Tebet hanyalah hamparan rawa dan kebun yang luas. Jalan-jalan belum beraspal, dan suara yang paling sering terdengar bukan klakson kendaraan, melainkan gemericik air dan suara serangga malam. Dalam peta itu, terlihat garis-garis tipis yang menunjukkan aliran sungai kecil yang kini telah tertutup pembangunan. Ada pula tanda-tanda yang menunjukkan ladang dan sawah yang kini telah berubah menjadi perumahan padat. Raka merasa seperti sedang melihat masa lalu yang hidup kembali. Ia menyalakan lampu meja, memperjelas setiap detail pada peta tersebut. Di pojok kiri bawah, tertulis tahun 1947. Itu berarti peta ini dibuat pada masa ketika Tebet masih menjadi wilayah pinggiran yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Raka menutup matanya sejenak, membayangkan suasana Tebet saat itu. Ia membayangkan anak-anak berlari di pematang sawah, para petani yang bekerja di bawah terik matahari, serta rumah-rumah kayu yang berdiri berjauhan satu sama lain. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada jalan raya besar, hanya alam yang mendominasi. Namun perlahan, segalanya berubah. Raka membuka mata dan menggeser peta tersebut. Di bawahnya, terdapat peta lain, lebih baru, dengan tahun 1965. Di peta itu, garis-garis jalan mulai terlihat lebih jelas. Beberapa wilayah yang dulunya kosong kini telah ditandai sebagai permukiman. Ini awal perubahan, gumam Raka pelan. Ia teringat cerita kakeknya tentang masa ketika pembangunan mulai masuk ke Tebet. Jalan mulai diperkeras, rumah-rumah mulai dibangun lebih rapat, dan pendatang dari berbagai daerah mulai berdatangan. Tebet perlahan berubah dari wilayah sunyi menjadi kawasan yang hidup. Namun perubahan itu tidak datang tanpa cerita. Setiap garis pada peta itu menyimpan kisah tentang tanah yang dijual, rumah yang dibangun, dan kehidupan yang berubah. Ada tempat yang dulunya menjadi rawa, kini menjadi jalan utama. Ada pula kebun yang dulu luas, kini hanya tersisa dalam kenangan. Raka menyadari bahwa Tebet bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah saksi bisu perjalanan waktu. Setiap sudutnya menyimpan cerita yang tak banyak orang tahu. Ia lalu mengambil buku catatan di sampingnya. Dengan pena di tangan, ia mulai menuliskan apa yang ia lihat dan rasakan. Ia ingin menghidupkan kembali cerita-cerita yang tersimpan dalam peta itu, agar tidak hilang ditelan zaman. Di luar, suara kendaraan mulai terdengar lebih ramai. Tebet malam ini tidak lagi sunyi seperti yang dibayangkannya tadi. Kota telah tumbuh, dan waktu terus berjalan. Namun di dalam ruangan kecil itu, Raka seperti menemukan portal menuju masa lalu. Ia menatap kembali peta tua tersebut, kali ini dengan perasaan yang berbeda. Bukan sekadar nostalgia, tetapi juga tanggung jawab. Ia tahu, ini baru permulaan, masih ada banyak peta yang belum ia buka, banyak cerita yang belum ia ungkap, dan perjalanan menelusuri sejarah Tebet baru saja dimulai. Pagi itu, sinar matahari menembus celah jendela rumah Raka, jatuh tepat di atas tumpukan peta yang semalam ia pelajari. Udara Tebet terasa berbeda, lebih hangat, lebih sibuk, dan penuh suara. Dari luar, terdengar deru motor, suara pedagang, serta langkah kaki orang-orang yang memulai hari mereka. Namun di dalam rumah itu, waktu seolah berjalan lebih lambat. Raka kembali duduk di depan meja kayunya. Secangkir kopi hitam mengepul di sampingnya, sementara di tangannya kini terbuka peta lain yang lebih tebal dan lebih rinci. Tahun yang tertulis di pojoknya, 1978. Ia mengamati peta itu dengan saksama. Garis-garis jalan kini tampak jauh lebih kompleks. Nama-nama jalan mulai bermunculan,
Beberapa masih dikenal hingga sekarang, sementara yang lain sudah berubah atau bahkan hilang. Tebet yang dulu hanya berupa hamparan lahan kosong, kini mulai terisi oleh blok-blok permukiman. Ini masa ketika Tebet mulai benar-benar hidup, gumam Raka. Ia teringat cerita kakeknya tentang masa itu, masa ketika pembangunan di Jakarta melaju pesat. Tebet, yang dulunya terpinggirkan, mulai dilirik sebagai kawasan strategis. Banyak orang datang, membawa harapan baru, mencari kehidupan yang lebih baik. Di peta itu, Raka melihat tanda-tanda yang menarik perhatiannya. Sebuah area yang dulunya ditandai sebagai rawa, kini berubah menjadi kompleks perumahan. Ada pula jalur jalan yang memotong bekas kebun besar, seolah menjadi simbol bahwa alam perlahan dikalahkan oleh kebutuhan manusia. Raka menarik napas dalam. Ia membayangkan bagaimana perubahan itu terjadi. Suara alat berat, pohon-pohon yang ditebang, tanah yang diratakan. Lalu perlahan, rumah demi rumah berdiri. Jalan mulai diaspal. Lampu mulai dipasang. Dan Tebet berubah wajah. Namun di balik perubahan itu, ada cerita yang jarang diceritakan. Kakeknya pernah berkata, setiap tanah punya ingatan. Dulu, Raka tidak terlalu memahami maksudnya. Tapi sekarang, saat melihat peta-peta ini, ia mulai mengerti. Di balik setiap garis lurus yang rapi, ada proses panjang yang tidak selalu mudah. Ada orang-orang yang harus pindah, ada kenangan yang harus ditinggalkan. Raka menggeser jarinya ke bagian tengah peta. Di sana, ia menemukan tanda kecil, sebuah simbol yang tidak ada di peta lain. Bentuknya seperti lingkaran dengan garis melintang. Apa ini? Bisiknya. Ia berdiri, lalu berjalan ke rak tua di sudut ruangan. Dari sana, ia mengambil buku catatan milik kakeknya. Halamannya sudah rapuh, namun tulisannya masih jelas terbaca. Raka membuka halaman demi halaman, hingga akhirnya menemukan simbol yang sama. Di sampingnya, tertulis satu kata, batas lama. Jantung Raka berdegup sedikit lebih cepat. Ia kembali ke meja dan menatap peta itu dengan lebih serius. Jika ini adalah batas lama, berarti di titik itu pernah ada sesuatu yang penting, mungkin batas wilayah, mungkin juga sesuatu yang lebih dari sekadar garis administratif. Ia mencoba mengingat, apakah tempat itu masih ada sekarang? Bayangannya langsung tertuju pada sebuah jalan di Tebet yang sering ia lewati. Jalan itu tampak biasa saja, dipenuhi rumah, warung, dan kendaraan yang lalu lalang. Tidak ada yang terlihat istimewa, namun sekarang, ia mulai ragu. Bagaimana jika tempat itu menyimpan cerita yang lebih dalam? Raka meraih ponselnya, membuka peta digital modern, dan mencoba mencocokkannya dengan peta lama di hadapannya. Ia memperbesar, menggeser, dan membandingkan titik demi titik. Dan akhirnya, ia menemukannya. Lokasi itu masih ada, namun bukan sebagai rawa, bukan sebagai batas wilayah, melainkan sebagai sebuah persimpangan jalan yang sibuk. Raka terdiam. Dari rawa sunyi, menjadi batas penting, lalu berubah menjadi jalan yang dilalui ribuan orang setiap hari, tanpa mereka sadari sejarah yang tersembunyi di bawahnya. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah peta itu tidak hanya menunjukkan masa lalu, tetapi juga memanggilnya untuk mencari tahu lebih jauh. Mungkin ini bukan sekadar penelitian. Mungkin ini adalah perjalanan. Perjalanan untuk mengungkap apa yang benar-benar terjadi di Tebet dari waktu ke waktu. Raka menutup buku catatan itu perlahan, lalu menatap keluar jendela. Hari semakin terang. Tebet semakin ramai. Dan di tengah keramaian itu, sebuah rahasia lama mulai bangkit kembali. Siang itu, langit Tebet tampak terik tanpa ampun. Jalanan dipenuhi kendaraan, suara klakson bersahutan, dan orang-orang berlalu lalang tanpa henti. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Raka berdiri diam di sebuah persimpangan jalan yang tadi pagi ia temukan di peta lamanya. Persimpangan itu terlihat biasa saja. Ada warung kecil di sudut jalan, sebuah minimarket tak jauh dari sana, dan deretan rumah yang berdiri rapat seolah tak menyisakan ruang kosong. Tidak ada tanda bahwa tempat ini pernah menjadi sesuatu yang penting. Namun Raka tahu, atau setidaknya merasa, bahwa tempat ini menyimpan cerita. Ia membuka kembali peta tahun 1978 yang ia bawa. Ia mencocokkan arah jalan, sudut bangunan, dan posisi matahari. Semua cocok. Ini memang titik yang sama. Batas lama, gumamnya pelan.
Raka melangkah perlahan ke tengah trotoar, memperhatikan sekitar dengan lebih saksama. Matanya berhenti pada sebuah pohon tua yang berdiri di pinggir jalan. Batangnya besar dan tampak jauh lebih tua dibanding bangunan di sekitarnya. Sesuatu terasa ganjil. Di tengah perubahan besar yang terjadi di Tebet, pohon itu tetap berdiri, seolah menjadi saksi bisu dari masa yang telah berlalu. Raka mendekat. Ia menyentuh permukaan batang pohon yang kasar. Ada goresan-goresan lama di sana, seperti bekas ukiran atau tanda yang sengaja dibuat. Tiba-tiba, suara seseorang memecah lamunannya. "Mas lagi cari apa?" Raka menoleh. Seorang pria tua berdiri tak jauh darinya. Wajahnya dipenuhi kerutan, namun matanya tajam dan penuh rasa ingin tahu. "Saya lagi lihat-lihat saja, Pat," jawab Raka ragu. Pria itu tersenyum tipis. "Jarang ada yang lihat-lihat di sini. Biasanya orang cuma lewat." Raka terdiam sejenak, lalu akhirnya berkata jujur. "Saya lagi menelusuri peta lama Tebet. Di sini dulu katanya ada batas wilayah." Pria tua itu mengangguk pelan, seolah tidak terkejut. "Ah, jadi kamu cucunya Pak Dharma, ya?" Raka terkejut. "Bapak kenal kakek saya?" "Kenal sekali," jawab pria itu sambil mendekat. "Dulu dia sering ke sini. Bawa peta juga, seperti kamu." Jantung Raka berdegup lebih cepat. "Memang, dulu di sini apa, Pak?" Pria tua itu menatap pohon besar di samping mereka, lalu berkata pelan, "Dulu, ini bukan sekadar batas wilayah. Ini tempat orang berkumpul." Raka mengernyit. "Berkumpul?" "Iya," lanjut pria itu. "Sebelum jadi jalan seperti sekarang, di sini ada tanah lapang. Orang-orang dari kampung sekitar sering datang. Ada yang berdagang, ada yang berdiskusi, bahkan kadang ada pertunjukan kecil." Raka membayangkan suasana itu, tanah lapang, orang-orang berkumpul, suara tawa dan percakapan menggema di udara. "Lalu kenapa jadi jalan?" tanya Raka. Pria itu menghela napas panjang. "Karena kota butuh ruang. Dan ruang itu diambil dari masa lalu." Kalimat itu terasa berat. Raka menatap sekeliling lagi. Kini ia tidak lagi melihat jalan biasa. Ia melihat lapisan-lapisan waktu, masa lalu yang tertimbun di bawah aspal dan beton. "Pohon ini," kata Raka, menunjuk batang besar di sampingnya. "Sudah ada sejak dulu," potong pria itu. "Dulu jadi penanda. Orang bilang, selama pohon ini masih berdiri, orang masih ingat tempat ini." Raka terdiam. Ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran antara kagum, sedih, dan rasa penasaran yang semakin besar. "Pak," katanya pelan, "apa kakek saya pernah menemukan sesuatu di sini?" Pria tua itu tersenyum samar. Dia tidak hanya menemukan, dia menyimpan. "Menyimpan apa?" Namun pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka sejenak, lalu berkata, "Kalau kamu benar-benar ingin tahu, coba buka peta yang paling tua." Raka tertegun. "Peta paling tua?" Ia langsung teringat pada peta tahun 1947 yang ia lihat semalam. "Semuanya dimulai dari sana," lanjut pria itu. "Dan semuanya belum selesai." Sebelum Raka sempat bertanya lagi, pria tua itu sudah berjalan pergi, meninggalkannya sendirian di bawah pohon besar itu. Suara kendaraan kembali mendominasi. Orang-orang terus berlalu lalang, tidak menyadari percakapan yang baru saja terjadi. Namun bagi Raka, segalanya telah berubah. Ia bukan lagi sekadar melihat peta. Ia sedang mengikuti jejak. Jejak yang ditinggalkan oleh kakeknya, dan mungkin oleh Tebet itu sendiri. Malam kembali turun di Tebet, namun kali ini terasa berbeda bagi Raka. Langit tampak lebih gelap, seolah menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Suara kendaraan masih terdengar, tetapi kini terasa jauh, tertutup oleh pikiran Raka yang dipenuhi pertanyaan. Ia kembali ke rumahnya dengan langkah cepat, masih terbayang kata-kata pria tua di siang hari. "Coba buka peta yang paling tua." Tanpa membuang waktu, Raka langsung menuju meja kayunya. Ia menarik napas dalam, lalu membuka kembali peta tahun 1947, peta yang pertama kali ia lihat semalam. Lampu meja dinyalakan. Cahaya kuning redup menyinari permukaan peta yang rapuh. Namun kali ini, Raka melihatnya dengan cara yang berbeda.
Ia tidak lagi sekadar memperhatikan garis dan tanda. Ia mencoba memahami maksud di baliknya. Tangannya bergerak perlahan, mengikuti aliran sungai kecil yang tergambar di peta. Sungai itu berkelok, melewati area yang kini telah berubah menjadi jalan dan permukiman. Lalu, matanya berhenti. Di bagian tengah peta, tepat di lokasi yang sama dengan persimpangan yang ia datangi tadi, terdapat tanda yang hampir tak terlihat. Sebuah simbol kecil, lebih samar dibanding yang ada di peta 1978. Raka mendekatkan wajahnya. Simbol itu tampak seperti titik dengan lingkaran tipis di sekelilingnya. Berbeda. Ini bukan sekadar batas lama. Ini sesuatu yang lebih awal. Jantung Raka mulai berdegup kencang. Ia segera mengambil buku catatan kakeknya, membuka halaman demi halaman dengan cepat. Tangan tuanya dulu penuh coretan, catatan kecil, dan simbol-simbol misterius. Akhirnya, ia menemukannya. Simbol yang sama. Namun kali ini, tidak ada penjelasan panjang. Hanya satu kalimat pendek yang ditulis dengan tinta yang mulai memudar. Pusat lama, sebelum garis dibuat. Raka terdiam. Pusat, bisiknya. Jika ini adalah pusat, maka artinya tempat itu bukan sekadar batas atau titik pertemuan. Itu adalah awal. Titik di mana semuanya bermula. Ia bersandar di kursinya, mencoba mencerna semua ini. Dulu, Tebet hanyalah rawa dan kebun. Namun di titik itu, ternyata pernah ada pusat aktivitas. Tempat orang berkumpul, tempat kehidupan dimulai. Dan kini, tempat itu telah berubah menjadi persimpangan jalan yang sibuk. Raka merasa seperti menemukan potongan puzzle yang hilang. Namun masih ada yang mengganjal. Kenapa kakeknya hanya menulis sedikit tentang tempat itu? Kenapa tidak ada penjelasan lebih lanjut? Seolah-olah sesuatu sengaja disembunyikan. Raka kembali menatap peta itu. Ia memperhatikan lebih detail, mencari hal-hal yang mungkin terlewat. Dan kemudian, ia melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ia sadari. Di dekat simbol pusat lama, ada garis tipis yang hampir tidak terlihat. Garis itu tidak seperti jalan atau sungai. Lebih seperti penunjuk arah. Raka mengikuti garis itu dengan jari. Garis itu mengarah ke bagian lain dari peta, ke sebuah area yang ditandai dengan arsiran gelap. Ia memperbesar pandangannya. Di sana, tertulis satu kata kecil. Gudang. Raka mengernyit. Gudang? Di tengah rawa dan kebun? Apa yang disimpan di sana? Pikirannya langsung terhubung dengan kata-kata pria tua tadi siang. Dia tidak hanya menemukan, dia menyimpan. Jantung Raka berdegup lebih cepat. Apakah ini yang dimaksud? Apakah kakeknya menyimpan sesuatu di tempat itu? Tanpa ragu, Raka meraih ponselnya dan kembali membuka peta modern. Ia mencocokkan posisi gudang tersebut dengan kondisi Tebet saat ini. Beberapa detik berlalu, dan akhirnya, ia menemukannya. Lokasi itu kini menjadi deretan bangunan tua yang masih tersisa di antara gedung-gedung baru. Sebuah area yang tampak terlupakan, tersembunyi di balik perkembangan kota. Raka berdiri. Perasaannya campur aduk antara takut dan penasaran. Jika benar ada sesuatu di sana, maka ini bukan lagi sekadar perjalanan sejarah. Ini adalah penemuan. Ia menatap peta itu untuk terakhir kalinya malam itu. Semua petunjuk kini mulai terhubung. Pusat lama, batas wilayah, dan sebuah gudang yang menyimpan rahasia. Raka mengambil jaketnya. Malam semakin larut, tapi ia tahu satu hal. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di luar, Tebet tetap hidup seperti biasa. Namun di balik kehidupan itu, sebuah cerita lama mulai terbuka. Dan Raka, kini berada tepat di tengahnya. Malam itu, langkah Raka terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena lelah, tetapi karena perasaan yang sulit dijelaskan antara ragu dan dorongan kuat untuk terus melangkah. Jalanan Tebet masih ramai, tetapi semakin ia mendekati lokasi yang ditunjukkan di peta, suasana perlahan berubah. Lampu jalan mulai jarang. Bangunan modern berganti dengan deretan ruko tua yang tampak kusam. Ket dindingnya mengelupas, beberapa pintu tertutup rapat, seolah menyimpan cerita yang enggan dibuka kembali. Raka berhenti di sebuah gang sempit. Ia memandang layar ponselnya, lalu mencocokkannya dengan peta lama di tangannya. Titiknya, tepat di sini. Gudang, bisiknya pelan.
Gang itu tampak sunyi. Hanya terdengar suara kipas angin dari dalam bangunan tua dan sesekali suara langkah kucing yang melintas cepat. Raka menarik napas dalam, lalu melangkah masuk. Setiap langkahnya menggema pelan. Semakin ke dalam, suasana terasa semakin asing. Seolah-olah ia tidak lagi berada di Tebet yang ia kenal, melainkan di lapisan waktu yang berbeda, tempat masa lalu masih bertahan, menunggu untuk ditemukan. Dan kemudian, ia melihatnya. Sebuah bangunan tua berdiri di ujung gang. Pintu besarnya terbuat dari kayu tebal, dengan besi berkarat yang menguatkannya. Di atasnya, papan nama yang hampir tak terbaca masih tergantung miring. Namun satu kata masih bisa dikenali. Gudang. Jantung Raka berdegup kencang. Ia mendekat perlahan. Tangannya terulur, menyentuh permukaan pintu yang dingin. Ada bekas goresan di sana, mirip dengan yang ia lihat di pohon tua siang tadi. Seolah-olah, tanda yang sama. Raka menelan ludah. Dengan sedikit dorongan, pintu itu terbuka. Suara engselnya berderit panjang, memecah kesunyian malam. Di dalam, udara terasa lembab dan dingin. Cahaya dari luar hanya menerangi sebagian kecil ruangan. Sisanya tenggelam dalam bayangan. Raka melangkah masuk. Matanya perlahan menyesuaikan dengan kegelapan. Di dalam gudang itu, ia melihat tumpukan peti kayu, rak-rak tua, dan berbagai benda yang tampak telah lama ditinggalkan. Debu menutupi hampir seluruh permukaan. Namun satu hal langsung menarik perhatiannya. Di tengah ruangan, ada sebuah meja tua. Dan di atasnya, sebuah kotak. Raka mendekat dengan hati-hati. Kotak itu tidak besar, tetapi tampak berbeda dari yang lain. Lebih terawat, seolah-olah sengaja dijaga. Tangannya sedikit gemetar saat membukanya. Klik. Tutup kotak itu terangkat. Di dalamnya, ada beberapa lembar kertas, peta. Namun bukan peta biasa. Ini adalah peta Tebet yang jauh lebih lengkap, lebih detail, dan lebih jujur. Raka membuka lembar pertama. Di sana, tergambar Tebet dari masa paling awal, bahkan sebelum tahun 1947. Tidak hanya rawa dan kebun, tetapi juga jalur-jalur kecil, titik-titik pertemuan, dan pusat-pusat kehidupan yang tidak pernah tercatat dalam peta resmi. Ini adalah versi Tebet yang sesungguhnya. Versi yang hidup dalam ingatan orang-orang, bukan dalam arsip pemerintah. Raka membalik lembar berikutnya. Di sana, ia melihat perubahan demi perubahan, bagaimana pusat lama bergeser, bagaimana batas wilayah dibuat, dan bagaimana gudang ini menjadi titik penyimpanan. Dan kemudian, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam. Sebuah catatan tangan. Tulisan itu ia kenal. Itu tulisan kakeknya. Dengan napas tertahan, Raka membacanya. Jika kamu menemukan ini, berarti kamu sudah sampai sejauh yang aku harapkan. Tebet bukan hanya tentang perubahan. Ia tentang ingatan yang bertahan. Jangan biarkan semuanya hilang. Mata Raka terasa hangat. Ia menatap sekeliling gudang itu. Semua ini bukan kebetulan. Kakeknya telah merencanakan ini. Ia ingin seseorang, Raka, melanjutkan apa yang telah ia mulai. Bukan sekadar mencatat perubahan, tetapi menjaga cerita di baliknya. Raka menutup kotak itu perlahan. Di luar, suara kota masih terdengar. Tebet tetap hidup, terus bergerak maju tanpa henti. Namun di dalam gudang tua itu, waktu seolah berhenti. Dan di sanalah, Raka menemukan jawabannya. Bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah sesuatu yang harus dijaga, agar masa depan tidak kehilangan arah. Raka melangkah keluar dari gudang itu dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi sekadar pencari cerita. Kini, ia adalah penjaga. Penjaga sejarah Tebet yang tersembunyi di balik peta, waktu, dan ingatan manusia. Di tengah gemerlap dan hiruk-pikuk Tebet hari ini, tak banyak yang menyadari bahwa setiap jalan yang dilalui, setiap bangunan yang berdiri, menyimpan lapisan cerita yang panjang dan dalam. Raka kini berjalan di antara masa lalu dan masa kini, membawa warisan yang tak ternilai, peta, ingatan, dan kebenaran yang hampir terlupakan. Ia tahu, perjalanannya belum berakhir. Masih banyak sudut Tebet yang belum terungkap, masih banyak cerita yang tersembunyi di balik perubahan zaman. Namun satu hal yang pasti, selama masih ada yang mau mencari dan menjaga, sejarah tidak akan pernah benar-benar hilang.
Dan di suatu malam yang sunyi, di bawah lampu jalan yang redup, Tebet akan selalu berbisik kepada mereka yang mau mendengarkan.